penyerangan ini startnya tahun 1030. Menyerang ini. Nah, pusatnya Raja Worawari tadi berpusat di mana? Berpusat di Ngurawan. Ya. Nah, karena redaksinya prasasti ini, redaksinya bunyinya tahun 951 Saka atau 1037 Masehi, Sri Maharaja Airlangga membawa pasukan yang besar menyerang Raja Wurawan, alias Raja Worawari tadi. Meluluh lantakkan di situ membawa pasukan yang besar. Itu. Nah, bunyi prasastinya begini. Nah, ini bisa sumbernya ya bisa dilihat langsung di Prasasti Pucangan dan terjemahannya, juga bisa dilihat di buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 2. Zaman kuno judulnya. Zaman kuno judulnya, terus halamannya 204. Kisah yang saya ceritakan tadi di buku ini. Iya, valid pokoknya. Nah, gitu ya. Oke. Terus penyerangan ini singkatnya itu berjalan sampai 7 tahun baru berhasil menaklukkan seluruh wilayahnya kerajaan Wuratan ini tadi. Berarti peperangan itu selama 7 tahun menyerang terus gempur. Terus gempurnya selama 7 dan itu sebetulnya sempat kalah. Airlangga sempat kalah juga. Jadi menyerang di sini, dia berangkat dari Lamongan ke sini, menggempur sini, perang dahsyat. Begitu membawa pasukan yang besar, itu sempat kalah juga sebetulnya. Jadi artinya pihak di sini kok terus langsung kalah begitu, enggak juga. Berarti memang selama 7 tahun itu ada kalahnya juga. Begitu ya, namanya perang kan gitu. Terus singkatnya itu menang Airlangga ini, berhasil menaklukkan kerajaan Wuratan atau Wurawan ini tadi yang berpusat di Wurawan Madiun Delopo itu sekarang. Ya, sekarang menjadi Ngerawan. Ngerawan ya. Nah, itu dulu kerajaan Wuratan itu di situ itu. Kan begitu? Terus kan berhasil, singkatnya terus berhasil mengalahkan kerajaan ini dan menduduki kerajaan-kerajaan kecil yang berada di wilayah menjadi bawahannya kerajaan Wurawan. Jadi kerajaan Wurawan ini di area Karisidenan Madiun sekarang modern ini, pada masa itu ada kerajaan-kerajaan kecil yang dibawahi oleh kerajaan Wurawan ini. Nah, semuanya sudah diserang oleh Airlangga, baik kerajaan induk maupun kerajaan cabang. Kan gitu? Iya. Singkat cerita, Airlangga menang. Sejak menang mengalahkan area Karisidenan Madiun ini, kerajaan Wurawan ini, Airlangga terus menerbitkan prasasti Pucangan tahun 1030 Masehi sampai tahun 1037 awal. Ini terus dia menang, terus menerbitkan. Penerbitan ini seolah-olah menasbihkan bahwa Airlangga adalah Raja Jawa. Proklamasi. Proklamasi. Jadi proklamasinya Airlangga menjadi Sri Maharaja atau menjadi Raja Jawa itu ya berpijak dari ini, mengalahkan di sini dulu baru diakui menjadi Raja Jawa. Kalau masih ada kerajaan Wurawan atau Raja Wurawan, ya dia belum bisa menjadi Raja Jawa tunggal. Itu pun clear. Nah, sekarang kosakata Wengker. Nah, di prasasti Pucangan ini, prasasti kemenangan Airlangga atas kerajaan Wurawan ini tadi, itu Airlangga mengatakan bahwa tahun 951 Saka atau 1030 Masehi, Airlangga bersama pasukan yang besar menyerang kerajaan Wuratan yang dipimpin oleh Haji Wengker. Haji itu nama ya? Haji itu nama istilah untuk menyebut bangsawan. Bangsawan Jawa itu sebutannya banyak. Ada Haji, ada Batara, ada Diyah, ada Raden. Itu nama-nama bangsawan. Nah, Haji itu nama bangsawan. Nah, Airlangga menyebut Raja Wurawan namanya Bisma Prabawa. Namanya Bisma Prabawa. Namanya Wisnu. Namanya Wisnu Prabawa. Raja. Jadi Raja Wurawan atau Raja Wuratan yang diserang Airlangga ini tadi, itu nama rajanya adalah Wisnu Prabawa. Wisnu Prabawa inilah yang dilabeli oleh Airlangga, yang disebut oleh Airlangga dengan Haji Wengker. Jadi
dan beserta anaknya nanti yang diserang oleh Airlangga itu Wisnu Prabawa dan anaknya di Prasasti Pujangan bilangnya begitu. Nah, itulah Wengker. Jadi Wengker, kosakata Wengker pertama kali muncul di Prasasti Pujangan itu konteksnya adalah untuk menyebut Wisnu Prabawa ini. Iya. Yang Wisnu Prabawa ini adalah Raja Wurawan. Raja Wurawan ini pusatnya adalah di Ngerawan Dolopomadiun saat ini. Itulah Haji Wengker. Terus Wengker itu sebetulnya kerajaan apa bukan? Wengker itu ya ini. Wengker itu julukan untuk Wisnu Prabawa. Untuk Wisnu Prabawa ini. Nah, pertanyaannya, kenapa Wisnu Prabawa oleh Airlangga disebut Haji Wengker? Gitu. Kenapa Wisnu Prabawa ini oleh Airlangga disebut Haji Wengker, kan begitu? Jawabannya adalah secara makna dulu. Kosakata Wengker itu menurut, karena ini ada di Prasasti Pujangan yang berbahasa Jawa kuno. Kosakata Wengker dalam bahasa Jawa kuno itu artinya apa? Wengker itu artinya belakang. Wingking Artinya dek zaman kepengker. Dek zaman kepengker. Nah, Wengker itu kosakata pokok yang artinya belakang. Kalau untuk menyebut anatomi tubuh manusia, Wengker itu bermaksud punggung. Geger. Nah, makanya nanti di utaranya Ngurawan itu kan ada geger. Ya kan? Nah. Kemudian kalau untuk menyebut waktu, kalau itu artinya Wengker itu satu masa lalu. Masa lalu kan belakang. Nah, di zaman kepengker. Itu Wengker itu kosakata Wengker dalam bahasa Jawa kuno itu bisa dicek di kamus Jawa kuno Z Mulder atau yang satunya itu. Kosakata Wengker itu secara harfiah maknanya belakang. Untuk kalau ini digunakan untuk menyebut anatomi tubuh manusia maknanya punggung. Kalau digunakan untuk menyebut waktu itu namanya masa lalu, masa lampau. Kalau untuk urusan politik namanya Wengker itu artinya adalah pembangkang. Orang yang membangkang itu orang yang membelakangi. Jadi Wisnu Prabawa oleh Airlangga disebut Haji Wengker, maksudnya tokoh yang membelakangi, tokoh yang membangkang. Nah, kenapa Airlangga menyebut Wisnu Prabawa adalah tokoh yang membangkang? Ya karena ini tadi peristiwa bapaknya Wisnu Prabawa ini membunuh Dharmawangsa Teguh. Wong itu rajanya kok dibunuh gimana? Dharmawangsa Teguh itu raja Jawa. Dia membawai raja-raja kecil di daerah. Nah, raja kecil ini membunuh rajanya, kan namanya membelakangi. Gitu. Kayak ini Mas Eka. Kayak Jaya Katwang membunuh Kertanegara. Itu namanya membelakangi, membangkang. Pemberontak. Jadi Wisnu Prabawa ini disebut oleh Airlangga sebagai Haji Wengker. Karena apa? Ini bahasa politik kan konteksnya perang ini tadi. Gitu? Ini kan konteksnya perang. Wisnu Prabawa ini disebut oleh Airlangga di Prasasti Pujangan sebagai Haji Wengker. Maksudnya tokoh pembangkang. Gitu. Nah, nemu nanti kono. Nah, tapi kan di sejarah pernah diceritakan bahwa Wengker itu adalah kawasan yang sulit ditaklukkan. Tapi nyatanya sebaliknya, Gus. Ya kalau sulit ditaklukkan, bahwa kalau disulit taklukkan itu benar. Faktanya ini tadi dalam penyerangan kan Airlangga ya sempat kalah juga. Iya toh, kan 7 tahun ya. 7 tahun baru berhasil menaklukkan daerah sini. Ya sulit kalau masalah sulit ditaklukkan ya memang sulit ditaklukkan. Airlangga sampai harus untuk menaklukkan wilayahnya Haji Wengker Wisnu Prabawa ini tadi dia harus menambah pasukan, ambil dari Bali, ambil dari Banyuwangi, dikumpulkan begitu terus cara penyerbuannya itu tidak satu arah, tapi digawe budal kono ngepung ini Mas. Tadi kayak supe turang ngono. Dikepung kono, etan kulon dikepung labruk mengarah ke sini semua. Jadi itu pegunungan Wilis dipenuhi dari Nganjuk itu dipenuhi, terus dari sana dicegat, ngoten. Nah, disupe itu jelek ngono.
itu baru bisa kalah.